saudari Mira dan juga saudara Faris dan juga saudari Rahmawati. Oke. Yang akan dijelaskan pertama pengertian lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudari Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Terima kasih saudari Anissa. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Faris yang akan di waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan sendiri adalah 3. Yang pertama, menjadi pribadi yang berbudaya. Pribadi yang berbudaya itu terkait dengan akhlak. Yang kedua adalah tentang berkaitan dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah dengan keterampilan. Jadi tujuannya itu fungsi pendidikan ada 3 yang terkait dengan akhlak, ilmu, dan juga keterampilan. Nah, fungsinya juga adalah untuk memastikan interaksi dari sang anak apakah bertumbuh kembang dengan baik atau tidak. Dan karena yang namanya lingkungan pendidikan itu, yang namanya pendidikan pasti ada yang namanya hambatan ataupun salah atau penyimpangan. Fungsi dari pendidikan ini adalah memastikan bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan poin yang 3 tadi. Nah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih saudara Faris. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rahma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya lingkungan pendidikan dari keluarga. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan. Yang bersifat kooperatif, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, pendidikan keluarga tersebut berfungsi yang pertama sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Nah, sebelum anak-anak sekolah pastinya kan di rumah gitu. Jadi pertama kali belajar itu melihat dari lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya. Selanjutnya menjamin kehidupan emosional anak. Yang selanjutnya menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Maka orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan jiwa sosial. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Tak hanya pendidikan dari segi logika atau pendidikan sekolah, melainkan harus ditanamkan juga pendidikan agama. Terima kasih kepada saudari Rahma. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Isna. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis lingkungan pendidikan di sekolah.
Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang terakhir, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Isna. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mira. Waktu dan tempat dipersilakan. Pentingnya lingkungan pendidikan di masyarakat. Pendidikan yang dialami di masyarakat ini dimulai beberapa tahun, di beberapa waktu ketika anak-anak mulai lepas dari jangkauan orang tuanya, berada di luar sekolah, bermain. Dengan demikian berarti pengaruh pendidikan itu berarti luas sekali, bukan hanya di keluarga, juga di sekolah, tapi di masyarakat juga sangat penting. Ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan agama. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok sosial di masyarakat seperti remaja masjid atau pramuka dan sebagainya. Kemudian dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Paling sedikit dapat dibedakan menjadi 6 tipe sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama ada tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan meladi dan menjalar sebagai tanaman pokok dalam kombinasi dengan berburu atau meramu. Kemudian tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan padi sebagai tanaman pokok. Kemudian tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang dasar. Kemasyarakatannya berupa desa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang. Kemudian 4, masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi dengan tanaman pokoknya. Kemudian tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Misalnya kebudayaan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Kemudian yang terakhir ada tipe masyarakat metropolitan yang mulai mengembangkan suatu sektor perdagangan dan industri yang agak berarti tetapi masih didominasi oleh aktivitas kehidupan pemerintah dengan suatu sektor kepegawaian yang luas dan dengan kesibukan politik di tingkat daerah maupun nasional. Terima kasih kepada Saudari Indra sudah menjelaskan. Oke, sekarang simpulannya. Proses pencapaian tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat, antara lingkungan pendidikan yang satu dan lingkungan yang lain yang disebut sebagai tripusat pendidikan.
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Alright guys, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan saya di sini akan mengasihkan dua. Oke. Dua pertanyaan dari kalian. Boleh acungkan tangan. Siapa yang mau bertanya? Dosen PGD. Belum bagian silakan. Paham. Sudah paham. Padahal, oh, siap. Gimana Pak Dokter? Bagaimana? Saya pengen bertanya tadi jika tidak salah saya mendengar di bagian desa itu katanya ada stratifikasi ya sosial. Stratifikasi Sosial itu tuh maksudnya apa? Oke. Tahu saya yang biasanya ada itu cuma ada di kota aja gitu, di kampungan. Jangan dulu dibuka. Boleh? Yang lain? Yang mau menjawab? Tanya. Menjawab. Jawab. Bertanya. Jawab buku ada. Silakan. Ada lagi dari ibu-ibu? Boleh? Apa yang dimaksud dengan Apa yang dimaksud dengan? Boleh, Bisma? Dengan apanya? Alkira. sudah cukup kayaknya. Satu lagi. Boleh? Siapa? Diobrol. Silakan. PGSD biasanya suka nanya PGSD. Mana PGSD? Ibu Silakan, PGSD? Sekarang mengajar. Satu lagi. Kalau pertanyaan saya tidak Mas ada. Kenal aja. Lagi nunggu yang lain. Ya. Baik, sob. Yang lain ada yang mau bertanya atau ada yang mau pulang? Ayo. Kalau menang bahasa Boleh, siapa? Silakan saja. Siapa? Ibu Caca. Aku mau nanya, Boleh. kalau belajar itu menurut ilmu bagusnya di negara sendiri apa di negara orang? Cina. Oh, aja itu di negara bagusnya di negara sendiri Di luar negeri. atau di luar negara? Di luar negara. Di Cina. Iya, di luar negara.
misalkan di luar negeri di Surabaya. Oke. Dengar baik-baik guys. Oke. Tentang katanya pada stratifikasi masyarakat tapi anu di pedesaan ya. Soalnya kan di kota dia ya stratifikasi naon sih stratifikasi teh. Stratifikasi teh tiga status sosial misalkan kan namanya yang gitu manusia teh masyarakatnya punya tingkatnya gitu kan mana pedesaan Tani kurang apa saya? oh jadi kurang paksa gitu. Jadi maksudnya apa itu penjelasannya? Iya, stratifikasi teh status sosial. Nah, kalau yang terjadi di pedesaan itu stratifikasinya teh berbentuk tertutup kan. Kalau di kota mah status sosial teh terbuka, jadi orang bisa misalkan sini teh benar, ya udah itu benar. Tapi kalau di desa mah gitu misalkan orang teh terlahir misalkan di Cupacamat gitu kan. Cupacamat itu teh bakal terus ada sih eta teh bakal hese pindah status sosial gitu. Misalkan orang teh lahir miskin, orang lahir kaya, nah biasanya teh si kaya yang si miskin itu teh bakal susah gitu ganti status sosialnya teh di desa mah. Kalau posisi tertua desa itu yang tua itu biasanya yang diminta yang terdapat itu paling tinggi dari misalnya si kepala desa. Nah gitu status sosial di pedesaan itu yang emang yang dianggapnya paling tinggi itu yang disepuh. Jadi emang kemana emang kayak gitu. Iya. Sudah cukup. Oke, terima kasih Saudara Faris yang sudah menjelaskan pertanyaannya Pak Fadlan ya. Oke, saya di sini akan menjelaskan yang Ibu Sanca, Ibu Rosa yang sudah bertanya. Jadi belajar yang bagus itu di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, menurut saya itu kalau belajar di dalam negeri itu bisa lebih baik kalau kitanya emang benar-benar kerja keras, tidak malas-malasan akan menjadi lebih baik. Dan lebih bagusnya juga di luar negeri ini banyak fasilitas yang banyak, dan juga di luar negeri kita bisa mempelajari hal-hal yang lebih jauh lagi. Nah, kalau di luar negeri ini, kalau kita ke luar negeri itu misalnya kan kita kalau misalnya orang yang ini maaf ya, kalau misalnya ada orang yang tidak mampu ini, jadi kita tidak bisa ke sana. Jadi bagusnya itu ke diri kalian sendiri, ke diri kalian yang sudah bisa mempelajari lebih banyak lagi. Dan kita di sini baiknya ini ke diri kamu sendirilah sekarang mah pendapatnya. Jadi gak bakalan ya pokoknya kita ada penjelasan Kan Sanca nanya gitu ya. Jadi bagusan di Indo atau di luar? Bagusan di luar. Soalnya orang Indo yang parinter teh emang bakal keluar negeri meskipun banyak yang miskin. Nah itu teh emang rumahnya emang gitu awalnya teh di diri kita. Cuman kalau
diri kita itu udah bagus, sudah mantap, nah kita teh kurang gitu kalau berpendidikan di Indonesia. Jadi kita teh masih nyaman bakal keluar negeri, soalnya di luar negeri ada banyak hal yang nggak ada di Indo. Jadi kalau nanya bagusan di Indo atau di luar, beda we. Jadi di Indo ada bagusnya, di luar ada bagusnya, cuman banyak orang yang belajar ke luar negeri teh nyari ilmu yang nggak ada di Indo. Itu Begitu. sudah pakai Pakistan perang. Oxford ya. Jadi gimana? Sudah kuat? Oke. Baik. Cukup sekian dari kelompok satu ini. Terima kasih yang sudah bertanya dan sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam. Sudah, Pak Arman?